Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang tauhid. Nah, materi ini masuk ke dalam materi pembelajaran akhlak dan akidah, teman-teman. Nah, sebelumnya aku punya sebuah pengibarat. Tauhid itu ibarat charger HP, teman-teman. Nah, kita sebagai HP. Nah, HP kalau nggak di charger, dia akan mati. Dia nggak akan berguna. Nah, kita tanpa tauhid itu seperti tanpa iman, teman-teman. Jadi, kita mulai segala sesuatu atau mengaitkan segala sesuatu itu harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya, tauhid itu apa sih, teman-teman? Nah, tauhid itu adalah mengesahkan Allah atau meyakini bahwa Allah itu yang menciptakan segala sesuatu, mulai dari penciptaan langit dan bumi, alam semesta ini, hewan, dan seluruh alam. Jadi, tauhid itu dibagi menjadi 3 jenis, teman-teman. Yang pertama ada tauhid rububiyah, yang kedua ada tauhid uluhiyah, dan yang ketiga ada tauhid atau asma wa sifat, teman-teman. Yang pertama ini, tauhid rububiyah adalah meyakini bahwa Allah itu penciptaan langit dan bumi. Meyakini bahwa Allah itu maha penguasa. Nah, Allah itu satu-satunya. Contohnya gimana? Nah, contohnya, misal nih, teman-teman lagi ujian. Lah, di situ kalian mendapatkan nilai 100. Kalian merasa bahwa itu adalah hasil kalian sendiri. Itu namanya tidak bertauhid kepada tauhid rububiyah ini, teman-teman. Karena jika kalian bertauhid kepada tauhid rububiyah ini, kalian meyakini bahwa hasil ujian 100 itu kalian dapatkan dari usaha kalian dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meridai, kalian tidak akan mendapatkan nilai 100. Contohnya kayak gitu. Yang kedua tadi kan ada tauhid uluhiyah. Nah, tauhid uluhiyah ini, teman-teman, yaitu mengisahkan Allah, bahwa Allah itu salah satu tujuan kita, bukan salah satu, tapi tujuan kita beribadah itu karena Allah. Nah, itu teman-teman. Jadi meyakini bahwa ibadah kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contohnya gimana? Kita selalu berpuasa, berdoa, selalu sholat 5 waktu, selalu menjalankan sunnah-sunnah, itu karena Allah semua, karena Allah Ta'ala. Tanpa melibatkan, misal, aku ingin berpuasa, biar besok aku dikasih uang jajan sama ibu. Nah, itu namanya belum bertauhid, teman-teman. Belum bertauhid kepada tauhid uluhiyah. Karena apa? Salah satunya tauhid uluhiyah, yaitu beribadah. Semua itu hanya untuk Allah semata. Kalau kalian masih sholat karena temen, nah itu belum bertauhid uluhiyah. Dan yang ketiga, ada tauhid asma wa sifat. Nah, tauhid asma wa sifat ini, teman-teman, yaitu meyakini bahwa Allah itu maha sempurna. Sifat-sifat Allah itu maha sempurna, teman-teman. Di sini
kalian itu meyakini bahwa Allah tuh As-Sami, Al-Basir, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar kita. Tapi yang di sini yang diyakini Allah itu maha segalanya, apa sifat-sifat Allah yang 99 itu Asmaul Husna, itu tanpa keterkaitan sama manusia, teman-teman. Jadi gini, misal Allah itu kan maha melihat. Nah, Allah itu maha melihat tuh nggak kayak manusia. Manusia kan melihat dengan mata. Nah, Allah berbeda. Allah berbeda dengan manusia. Kayak misal Allah mendengar. Allah itu kan bukan mendengar lewat kuping. Kita manusia lewat kuping. Itu bedanya. Dan Allah itu memiliki sifat-sifat yang sempurna dibandingkan kita makhluknya. Oke. Nah, di sini apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Silahkan bertanya kalau belum jelas tentang jenis-jenis tauhid yang kakak jelaskan. Oke, sebelum lanjut materinya, kakak mau kasih sebuah apa ya? Sebuah tebak-tebakan nih buat kalian. Nah, di slide ini, di sini itu ada kalian membedakan mana ya ini termasuk tauhid atau bukan. Atau ini tauhid yang menyimpang. Kalian bisa kasih penjelasannya di kertas yang kakak kasih tadi. Ya, yang itu. Nah, dari sini tadi, ini yang pertama itu ada soal tentang yang pertama nih. Soleh sedang sholat hadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalian pilih termasuk bertauhid atau tidak. Kalau termasuk tauhid, ini termasuk tauhid apa jenisnya. Nah, kalau udah nanti kalian catat dan ada soal yang kedua. Yang kedua ini di sini gambarnya teman-teman. Di sini ada seorang anak yang mempercayai bahwa kalungnya ini jimat, teman-teman. Bahwa gantungan yang dia pakai ini jimat. Dan bisa membawa keberuntungan. Dia meyakini itu. Apakah ini termasuk tauhid? Dan apakah ini termasuk melanggar tauhid? Kalian bisa jawab, teman-teman. Jadi, kalian kalau ini melanggar tauhid apa, dan kalau ini benar tauhid apa, gitu jenisnya. Kalian bisa. Dan yang ketiga, ini ada Budi. Budi ini meyakini, di sini kan ada gambarnya teman-teman. Budi ini meyakini bahwa ramalan zodiak itu benar adanya. Dia memilih hari khusus untuk apa? Untuk memilih hari keberuntungannya. Nah, di sini apakah termasuk tauhid, teman-teman? Atau malah melenceng dari tauhid? Nah, kalian bisa kasih alasannya di lembar jawab yang udah kakak kasih. Dan yang keempat, ini ada Nina. Nina ini berserah diri kepada Allah. Atau dia mengakui bahwa seluruh nikmat, seluruh pemberian itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kasusnya Nina ini apakah termasuk tauhid atau melanggar tauhid? Kalian bisa pilih. Nah, kakak tunggu jawaban kalian ya. Beberapa kakak kasih waktu 5 menit buat jawab. Oh, kurang ya? Oke, kakak kasih waktu 10 menit dah. Nah,
Nah, setelah kalian mengerjakan soal, kalian ini udah paham nih, tauhid itu apa, gimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mana yang melanggar atau enggak melanggar tauhid. Nah, ini kan kalian udah tahu teman-teman. Nah, sekarang kakak minta kalian buat mengisi kuis yang linknya udah kakak bagikan. Di sini ada beberapa kuis tentang tauhid. Kalian bisa isi besok. Nah, targetnya besok lusa. Nah, biar kalian berlatih tentang bagaimana bertauhid. Dari pembelajaran ini, apakah kalian sudah menerapkan atau kalian selama ini hanya bertauhid atau tidak bertauhid? Nah, itu kan pertanyaan. Apakah kalian udah sholat niat karena hanya Allah Ta'ala, karena Allah? Apakah kalian semua yakin, percaya dengan semua yang Allah ciptakan itu merupakan ciptaan Allah? Itu refleksi diri kita, teman-teman. Jadi kalian harus sadar bagaimana kalian bertauhid ini apa belum. Kalian di posisi mana? Kalian sejauh apa? Nah, tanpa Allah kita kosong, teman-teman. Tanpa Allah kita tidak jadi manusia seutuhnya seperti ini. Terima kasih telah mendengarkan dan bersedia mengikuti pembelajaran kakak hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.